dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan pagi hari ini. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah kita dalam kehidupan. Untuk kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah ketiga guru kita sudah berkesempatan hadir di studio. Di kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah judul atau tema yang kita beri judul yaitu Rindu Berat. Ini seperti apa dan bagaimana nanti, apakah ini mengenai kasih sayang atau seperti apa? Kita akan dengarkan penjelasan masing-masing dari guru kita mengenai tema yang akan kita bahas. Dan di sesi kedua, jika waktu memungkinkan, antum juga bisa bersoal jawab di 082174909911. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pemirsa KMTV dan juga generasi Robbani dimanapun antum dan antuna berada, kita sabar dulu guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Sabahul khair Ustaz. Hayakallah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Barakallahu fiik. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak berlama-lama lagi kita akan langsung saja kepada rindu berat ini. Kita akan minta kesediaan pertama untuk guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fal yatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham wa ashkuruhu ala ala'ihil jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Alaihi afdhalus salati wa akmalil salam. Wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-bararatil kiram. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'du. Fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ma'asyiral ahibbah, khususnya para al-masyayikh al-akarim yang khusus yang hadir pada pagi ini bersama di studio bersama Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail hafizahullah wa Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Helmi Basri Ad-Daudi dan Sa'adatul Akh Reynaldi Amran yang senantiasa setia menemani dan mendampingi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, barakah anak dan rezekinya. Dan akhuna Al-Jad yang
tak pernah kenal lelah di studio Abu Aldian, Adnan, dan kawan-kawan di Radio Rabbani atau di KMTV, Saudi TV, Baba TV, dan media-media lain yang ikut meramaikan dan merilaikan acara kita ini. Dengan berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah, kemudahan dan inayah. Semoga Allah jadikan lisan kita selalu bicara yang hak, dan hati kita senantiasa meninggikan Allah yang Maha Al-Haq dan mencintai jalan Rasulullah SAW di atas Al-Haq. Bersyukur kita kepadanya pagi ini, cukup sejuk walaupun agak mendung, tapi sudah mulai cerah. Mudah-mudahan juga mencerahkan hati kita dengan berkah doa Nabi kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan selalu di hati, sehingga kita cinta kepadanya senantiasa terpatri, untuk suatu hari nanti kita berharap dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Dulu seperti kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan yang lainnya, kana salaf yad'una Allah subhanahu wa ta'ala 6 ashhur ay yataqabbala minhum Ramadan, wa yad'una Allah 6 ashhurin ukhra ay yuballighahum Ramadan. Subhanallah, 6 bulan mereka mengingat dan berharap supaya sampai ke bulan Ramadan. Ini kalau ibarat rindu, rindunya sangat berat. Artinya sepanjang tahun itu tiada hari kecuali mengingat bulan Ramadan. Ini kalau bukan karena cinta yang sangat mendalam, tidak mungkin ini terjadi. Nah, kenapa mereka begitu berat rindunya kepada bulan ini? Padahal kita tinggal menghitung hari, rasanya biasa-biasa aja kayaknya. Apakah pantas kita mengatakan kita rindu pada Ramadan dengan situasi seperti ini? Baik secara psikis, secara spiritual, benar tidak kita merindukannya? Kemudian secara fisik, benar tidak kita mempersiapkan diri untuknya? Barangkali Dr. Hidayatullah dan Dr. Helmi mungkin akan membahas lebih spesifik nanti masalah ini. Tapi setidaknya harus ada nampak. Ibarat orang merindukan kedatangan seseorang yang dicintai, yang dihormati dan dihargai, yang punya nilai yang sangat tinggi. Tidak mungkin persiapannya biasa-biasa saja. Makanya as-salaf dan dalam syariat ini sejak bulan Rajab ini orang sudah mulai sibuk menanam. Kemudian di bulan Sya'ban nanti sibuk menyiram, menjenguk lebih cepat, lebih sering. Karena kalau menanam kan tidak terlalu sering, sudah disiangi, kemudian ditanam, ditengok-tengok. Tapi kalau Sya'ban menyiram memang setiap hari atau hampir setiap hari. Kadang-kadang pagi dan petang. Juga tak ketinggalan siang. Sebab apa? Bunganya sudah mulai nampak. Putiknya mulai ini. Dan di akhir-akhir Sya'ban sudah mulai agak ranum. Tinggal dipanen di bulan Ramadan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kenapa mereka begitu merindukannya? Apa rahasia yang dibawanya? Secara singkat, karena waktu kita juga tidak panjang, saya mencoba sekali ini meringkas ya, supaya lebih panjang untuk masyarakat nanti. Pertama, memang bulan ini bulan yang memang dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Sebuka semuanya. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan kesempatan untuk beramal tanpa gangguan dari syaitan. Ya, kan kita sering mengadu, gara-gara syaitan saya tidak jadi beramal, gara-gara syaitan saya ria, gara-gara syaitan selalu jadi kambing hitamnya. Sekarang syaitan wa suffidatis syayatin. Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran wa suffidat maradatus syayatin. Bila malam Ramadan pertama sudah masuk Ramadan itu di tenggelam matahari atau pertengahan malam, Ustaz? Ini orang sedang sibuk-sibuk memperdebatkan ini. Bergantian hari dalam Islam itu apakah tengah malam atau terbenam matahari. Tapi ini sebenarnya sudah ijma. Memang kita ini kadang-kadang karena sudah terlalu pintar, kadang tidak menghormati ijma'nya mutakaddimin. Sekarang kan orang ingin menjadikan kalender global dengan alasan lebih memudahkan. Tapi mereka lupa bahwa di yang sulit itu ada tersimpan rahasia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi kadang-kadang memang beda orang yang mengetahui dan mencintai Nabi ya sebenarnya dengan yang hanya sekedar berteori. Karena menunggu-nunggu datangnya bulan itu bukan menyulitkan, dia suatu rangkaian ritual ibadah yang dianjurkan dan di situ ada nilai pahala. Kalau sudah antum pakai kalender nanti tidak ada lagi itu semua. Ya, semuanya pakai kalender. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dibuka masuk malam pertama dengan terbenam menyertai akhir bulan Syawal, maka masuk malam pertama dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Subhanallah, maknanya kesempatan masuk surga terbuka seluas-luasnya. Orang sekarang nak cari kerja dengan gaji yang kadang ditunda, coba yang terbuka peluang. Baru janji dah sibuk. Ini kan 2024 terbuka lowongan kerja 2.400.000 formasi istilahnya saya. Ada 2.400.000. Dari sekarang orang sudah mulai ancang-ancang. Entah dibuka entah tidak. Entah dirubah lagi undang-undang dan peraturan. Sebab 2024 ganti presiden. Kita tidak tahu. Ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti kebijakan, ganti presiden. Itulah negeri yang negeri kita saat ini. Ganti menteri, ganti kebijakan. Belum hafal aplikasi yang lama, datang lagi aplikasi yang baru. Baru pusing-pusing, tiba puyang-puyang. Allah musta'an. Nah, kesempatan yang itu begitu sempit, orang begitu semangat. Bagaimana dengan kesempatan yang begitu luas yang Allah bukakan? Sekecil apapun dinilai besar. Ibarat orang berdagang, kalau biar laku misalnya dalam sepanjang tahun laku 100 pieces dalam sebulan, ini di bulan Ramadan mungkin dia menghabiskan 10.000. Saya kira enggak. Ya, pasti dia akan berusaha menyiapkan dari awal, dari sisi tempat yang strategis, kemudian dagangan yang paling laris, kemudian cara untuk memasarkan yang terbaik. Nanti akan disampaikan oleh kiai-kiai kita ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan ini bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Walillahi utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Allah itu memerdekakan hamba-hambanya dan itu setiap malam. Dan kita paham kaum muslimin dan muslimat yang beriman tentunya, karena yang beriman ini, yang tidak beriman itu memang lain. Ini orang beriman, tidak ada yang tidak ingin masuk neraka, masuk surga, dan tidak ada yang tidak ingin bebas dari neraka. Dan kita semua terancam. Kita tidak jelas sekarang ini gimana khatimah kita. Tapi ketika kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan pembebasan, bulan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, maka kita pasti akan tertarik, merindukan kedatangannya. Mana tahu pas di Ramadan kita dipanggil dalam keadaan bebas. Bulan Ramadan adalah bulan yang membuat orang meningkat iman. Apa-apa? Karena di atas iman ada ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan iman itu membuat orang nyaman, membuat orang tentram. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mencampur keimanan kezaliman, mereka lah yang merasakan aman dan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral kiram, para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Allah sangat mencintai bulan itu. Siapa yang mengklaim mencintai Allah, mesti dia mencintai bulan itu. Dan kalau cinta sudah bersarang di hati, pasti kita tidak mau berhenti dari mengharap kedatangannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ramadan, bulan puasa. Puasa itu laisa kamitsli syai' atau la syai'a mithlu. Tidak ada yang setara dengan Ramadan. Tidak ada yang setara dengan Ramadan. Abu Umamah menceritakan, Abu Umamah Al-Bahili menceritakan, Nabi SAW sedang menyiapkan pasukan jihad, lalu mereka datang, lalu mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah lana asyhada fi sabilillah. Ya Rasulullah, tolong doakan kami mati syahid fi sabilillah. Tapi doa mengatakan, Allahumma ansurhum wa ghanimhum, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan menangkan mereka. Akhirnya mereka menang dan selamat, dapat ghanimah. Kedua minta juga, ya Rasulullah, do'lana syahadata fi sabilillah. Nabi katakan, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Rasulullah, selamatkan mereka dan beri mereka ghanimah. Selamat lagi. Sampai 3 kali. Datang lagi Abu Umamah, ya Rasul, atainaka tatra 3 marrat. Faqulna laka, ud'u Allah lana syahada. Faqulta, Allahumma sallimhu wa ghanimhum. Fasallimna wa ghanimna. Idzan dullani ala amalin. Nampaknya tidak boleh didoakan mesti syahid nampaknya. Dullani ala amalin adkhul bihil jannah. Qala Rasulullah SAW, alaika bis sawmi fa'innahu la mithlalah. Fa'innahu la mithlalah. Nah, kalau puasa tidak ada yang seperti dia amalannya, dan kita butuh hal-hal seperti ini, maka pasti seseorang akan merindukan kedatangannya. Bulan Ramadan, bulan bermaafan, saling merelakan. Gimana tidak? Yang milik kita begitu mudah kita berikan, apalagi yang sudah diambil orang akan kita datang. Nah, Ramadan adalah bulan melapangkan, menghilangkan segala penyakit yang ada dalam hati. Sebab di bulan Ramadan tak diterima amal kecuali orang yang membersihkan hatinya. Kalau tidak diangkat.
Maka mustahil orang yang beriman menyimpan hikid, menyimpan iri, dengki, dan dendam. Karena selama itu masih ada, itu tidak akan membuat amalan terima. Dan biasanya Ramadan adalah bahkan ketika tidak diserang orang, dicela orang, Masya Allah, dia katakan ini mur'un shaim. Dia tidak akan balas, tidak akan dicelanya kembali. Sehingga bulan Ramadan pun ada bulan untuk bersabar. Saya yakin orang kalau sedang panen itu memang sabar orang, iya kan? Kalau sedang panen mesti sabar. Kemarin orang nanggu ikan di Sungai Kampar, ikan mudio itu kan, Masya Allah. Setengah hari dalam air tahan. Apa semua? Ngono terus. Karena dapat terus. Nah ini Ramadan lebih daripada itu. Makanya dalam hadis yang dipalsukan orang, "Lau alimal ibadu ma fi Ramadan, latamannau an tukuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andainya hamba-hamba itu tahu apa yang terdapat bulan Ramadan, mereka ingin Ramadan selama setahun itu. Setahun itu semuanya bulan Ramadan. Cuman ini ungkapan orang lalu dinisbatkan ke Nabi secara dusta, bukan dari Nabi alaihissalam. Artinya sampai begitu orang-orang mengatakan andainya tahu apa yang dalam Ramadan. Nah kalau demikian, siapa yang tidak merindukannya? Kita sampai ke anak-anak pun senang di bulan Ramadan. Sebab apa? Banyak makanan. Banyak makanan. Kemudian di hari rayanya nanti mereka dapat uang. Walaupun kadang-kadang jadi investasi bodong. Bawa sini duit kata uminya. Akhirnya kami simpan. Habis. Nah, ada kuliah. Semua tingkatan pasti menyenangi. Orang-orang yang tak sholat berjamaah selama ini di Ramadan keluar. Datang ke masjid. Subhanallah, kesempatan luar biasa. Makanya kenapa di negeri kita, kalau mungkin di negeri lain kan tidak ada santapan rohani Ramadannya. Di kita ada. Sebagian kawan bilang-bilang ini bid'ah. Enggak. Iya, ini bukan apa namanya. Ini adalah, kalau tidak sekarang antum berikan santapan, mereka tak akan pernah mendengarkan pelajaran agama ini. Wallahu musta'an. Dan tidak pula ada larangan untuk menyampaikan. Karena Nabi alaihissalam walaupun tidak pakai muqaddimah yang akan menyampaikan ceramah malam ini adalah Rasulullah, bukan, enggak. Cuma Rasul di Ramadan juga memanfaatkan situasi-situasi seperti itu untuk meningkatkan keimanan. Kan hadis-hadis itu kan keluar di bulan-bulan Ramadan itu keluarnya, Nabi sampaikan. Jadi kalau yang mengatakan tidak boleh mengatakan itu berarti keliru menurut saya. Wallahu musta'an. Ya sebagaimana kita setiap hari melihat orang membutuhkan arahan, membutuhkan teguran, karena selama ini tidak pernah belajar. Lalu kita datang ke masjid, ada yang sholatnya begini, ada yang berdoanya begini. Ya, misalnya Bilal banyak tugasnya. Dulu masa Nabi Bilal hanya tukang azan saja. Sekarang tidak, tugas sallallahu alaihi kan. Nah, ini kan juga perlu pelajaran diberikan. Sebab kita tidak ingin umat ini capek beramal, tetapi amalannya nanti sia-sia. Oh itu menurut Ustaz, bukan menurut Ustaz, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amila amalan sya'alaihi wa huwa raddud. Ditolak. Nabi berapa kali Ramadan? 9 kali Ramadan. Tidak ada Bilal pernah bertugas untuk berselawat antara 2 rakaat. Nah kan seperti ini kan perlu diberikan pelajaran. Nanti Ustaz Ilmiah akan lebih menegaskan insyaallah taala. Sampai di sini sekedar pembuka. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik. Jazakallah khair untuk pendahuluannya. Selanjutnya kita akan lebih mendalam untuk mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd, para masyayikh, para guru, para buya yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Elmi Basri LCMA, ikhwah yang berada di studio, saudara Roy dan Adnan, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah di pagi yang barokah ini, kembali kita dibukakan jalan kebaikan di hari yang sangat indah ini. Kita sama-sama kembali hadir dalam kajian pekanan kita yang kita kemas dengan sebutan diktat. Hari ini kita membahas satu tema rindu berat, Masya Allah. Rindu yang mendalam kepada satu bulan yang sangat barokah, yang tadi sudah disebutkan oleh guru kita Dr. Dasman di dalam gambaran kehidupan para as-salaf. Kerinduan mereka itu tergambar dari sikap mereka. Doa yang senantiasa mereka panjatkan kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan mulia itu. Di antara doa yang diriwayatkan adalah Makhul mengucapkan dengan doa Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, ya selamatkan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, atau saya ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan serahkan Ramadan itu utuh kepadaku. Artinya kita diberikan taufik di dalam itu, di bulan Ramadan, untuk bisa mengisinya dengan kebaikan. Dan kita minta kepada Allah SWT agar Allah menerima segala apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, sikap ini harus hadir dalam diri kita. Di Ramadan hampir berapa bulan hari lagi, Ustaz? Ramadan lebih kurang berapa? Ini sudah berapa Rajab ya? Mungkin 35 hari lagi lebih kurang Ramadan mendekat dan hampir tiba di depan kita. Yang mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan. Banyak orang yang menginginkan bertemu dengan Ramadan, tapi tidak semua orang bisa dan mampu mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah. Yang mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah masuk dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita orang-orang yang terpilih ya diberi taufik di dalam mengisi hari-hari kita dengan kebaikan dan amal saleh. Ikhwafillah, bagaimana kita tidak merindukan Ramadan? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang telah mengatakan kepada para sahabat, manusia yang terbaik di muka bumi ini, dia memberikan kabar gembira itu, memberikan semangat itu, dan memacu kita untuk semakin rindu dengan Ramadan. Atakum syahrun mubarak. Atakum syahrun mubarak, kata Nabi SAW. Nabi menyebutkan kalimat itu. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah wajibkan berpuasa di dalamnya. Nabi saja ya, memberikan kalimat itu, memberikan motivasi agar kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan berkah itu. Nah, kalau memang kita betul rindu dengan Ramadan, ya, apa bukti kerinduan kita? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah at-taubatan nasuha wa kasratul istighfar. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan kita memperbanyak ucapan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa?
Karena dosa itu akan menjadi penghalang utama di dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai bulan yang bertabur rahmat, ampunan, kebaikan itu kita tidak masuk kepada orang-orang yang berada di dalamnya dengan semangat amal saleh. Dan biasanya ikhwafillah, ya, persiapan yang matang itu akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang matang dalam pelaksanaannya. Nah, sebesar apa semangat kita, kesadaran kita menyambut bulan Ramadan, ya, sebesar apa kerinduan kita, dan sebesar apa kita menyikapi diri kita dengan taubat dan memperbanyak istighfar, maka sebesar itu pula lah taufik yang akan Allah berikan kepada kita. Bertaubat kepada Allah adalah kewajiban. Yang membutuhkan taubat itu kita, bukan Allah Azza wa Jalla. Yang akan beruntung itu kita, bukan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Al-Ghaffar, ya, itu membuka pintu-pintu taubat bagi kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, innallaha yabsutu yadahu bil lail, membentangkan, ya, membuka pintu taubat bagi kita di malam hari, ya, untuk menerima taubatnya orang-orang pelaku dosa. Dan begitu pun sebaliknya, innallaha yabsutu yadahu bin nahar, Allah menerima atau membentangkan, membuka pintu taubat kepada kita seluas-luas di siang hari untuk menerima pintu taubat atau orang-orang yang bertaubat, ya, yang melakukan dosa di siang hari. Ikhwafillah, ini adalah kesempatan untuk bagi kita membersihkan hati, membersihkan diri, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dengan sebuah kisah, seseorang datang kepada Hasan al-Basri, keinginan sholat malamnya tinggi, ibadahnya kuat, tapi kemudian di saat malam hari setiap dia ingin qiyam tidak bisa, lalu dia membuat resah dan kemudian mengadu kepada Hasan al-Basri. Maka kalimat beliau mengatakan, qayyadatka dzunubuka, ya, bahwa dosa kamu yang mengikat kamu sehingga kamu tidak bisa bangkit dari tidurmu. Nah, jangan sampai dosa-dosa kita ini, ya, yang kita kerjakan di 11 bulan ini akan menghalangi kita untuk berada pada kafilah orang-orang yang taat, yang menghidupkan Ramadan dengan kebaikan dan amal saleh. Jangan-jangan kita nggak masuk di kafilah itu. Jangan-jangan kita tidak masuk dengan kelompok itu. Kita termasuk hanya orang-orang yang menjadi penonton, menengok orang ramai ke masjid, menceritakan kebaikan orang. Masya Allah, masjid itu penuh. Masjid itu ramai orang. Ya, salatnya 1 juz 1 malam, gitu kan. Masya Allah, orang-orangnya, ya, duduk sebelum salat sudah datang 5 waktu. Yang dipegang adalah Al-Quran. Kemudian mereka berzikir. Dia menceritakan saja. Dia tidak sadar bahwa ternyata dia tidak termasuk dari golongan itu. Waliyadzubillah. Jangan sampai dosa itu yang membuat kita hanya menjadi penonton nanti di bulan suci Ramadan itu. Ya. Hanya menceritakan kesyahduannya. Bagaimana orang ramai di sore hari, ya kan? Kemudian ramai-ramai untuk mempersiapkan diri berbuka puasa, menceritakan sesuatu yang dia lihat di bulan suci Ramadan, tapi dia sendiri tidak masuk kepada kelompok orang-orang yang fastabiqul khairat di bulan suci itu. Akibat apa, ikhwafillah? Akibat dosa kita, akibat keburukan kita. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, maka kalau betul-betul kita rindu dengan Ramadan, rindu berat, maka perbanyaklah taubat dan istighfar. Apalagi kita masih dalam bulan haram, di bulan Rajab. Kita dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berbuat zalim di bulan ini. Ini yang pertama. Buktikan kerinduan itu dengan bertaubat segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhwafillah, yang perlu kita buktikan adalah an-niyatus shadiqah. Niat yang tulus, yang jujur. Niat di mana kita ingin bertemu dengan Ramadan itu dengan mengisi hari-hari dengan ibadah.
Betapa niat itu akan memberi pengaruh terhadap apa? Terhadap aktivitas seseorang. Memberikan motivasi kepada dia untuk berbuat lebih banyak karena itu adalah amal lillah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita akan menyelesaikan Ramadan, akan mengkhatamkan Al-Quran, kita akan bersedekah, berinfak, dan niat itu yang mesti kita luruskan. Yang berkaitan dengan niat juga seimbang dengan dia al-azimah, niat lillah, memuliakan Ramadan, mengisi Ramadan, mengisi kemuliaan dengan Ramadan. Ya. Maka ini harus kita luruskan. Ya, Ramadan untuk kita maksimalkan, ya, bukan untuk menjadi kan Ramadan sebagai ya bahan cerita nanti yang dimana kita bergembira dengan sesuatu yang ada dengan Ramadan itu. Kita niat lillah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufik, luruskan niat kita dan kuatkan azam kita untuk ya menyambut Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan program-program pribadi, ya bagaimana kita harus mengisinya. Ramadan mesti kita buktikan kerinduan kita dengan yang ketiga adalah dengan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa yang mesti kita tahu ya tentang fikihnya, tentang hukum-hukumnya. Ya, yang pertama kali tentang ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama, ini juga menjadi dasar kenapa kita harus merindukan Ramadan. Allah memanggil orang-orang beriman. Senang tidak kalau dipanggil oleh orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat. Sangat senang. Sekarang kita dipanggil oleh Sang Khalik Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang beriman pasti rindu. Pasti terpanggil dengan panggilan berat itu. Dengan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Ramadan penuh dengan taburan kebaikan. Pelajari hadis-hadisnya. Nabi SAW menyebutkan man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa Ramadan yang penuh dengan iman, yang penuh dengan ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Bagaimana kita tidak rindu? Maka ketahuilah ilmu yang satu ini, man qama Ramadan. Ya kan? Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mestilah kita rindu dan mestilah kita berilmu tentang Ramadan. Ilmu menyambutnya dengan kegembiraan, dengan penuh iman, ya kan, dengan penuh harap kepada Allah. Ilmu ya bagaimana kita harus mengisi malam-malam Ramadan ya dengan qiyam, dengan tilawah, dengan salat malam kita. Bukan dengan berjojang, bukan dengan menghidupkan malam dengan ya menonton, menghabiskan waktu duduk ya kemuhilir mudik dengan sepeda motor, enggak. Bahkan Ramadan semakin ke ujung semakin barokah dan semakin indah. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tiga lafaz yang mirip tapi kemudian di situ ada penekanan-penekanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketahui ilmu yang seperti ini. Ilmu berkaitan dengan misalnya kita bersedekah. Salah satunya yang sangat dianjurkan adalah di mana Nabi SAW memberikan dorongan kepada kita untuk selalu memberikan makan kepada orang-orang berpuasa. Iftarus shaimin. Karena dengan ilmu ini kita akan termotivasi untuk berbuat, ya kan? Barangkali kita berpikir berat sekali nanti, banyak uang, enggak. Masya Allah kita punya uang berapa? 20.000. Belikan air 1 kotak. Berapa sekarang 1 kotak? Enggak sampai 25.000 lah, taruhlah paling kalau. Ya. Taruh itu di masjid. Taruh untuk iftar shaimin. Setiap orang yang minum dari hamba Allah Azza wa Jalla akan kita dapatkan kebaikan. Ini butuh ilmu. Butuh ilmu.
Ya kan? Butuh ilmu. Tentang doa misalnya. Doa di bulan Ramadan mustajab. Bahkan ayat doa itu sendiri Allah sebutkan salah satunya dalam urutan ayatus siyam. Ya kan? Ayatus siyam. Dan doa itu salah satu keutamaan yang harus kita jaga dalam Ramadan. Ya, baik itu di saat kita berpuasa atau di saat kita misalnya menjelang berbuka. Ini orang kalau tidak tahu ilmunya, ya itu tadi, semakin mau berbuka semakin mau keluar dari rumah. Ya kan, semakin ramai di luar mencari pasar Ramadan untuk makan-makan yang akan dihidangkan, disantap di saat kita berbuka. 1 jam, setengah jam itu sudah tidak ada lagi namanya ya keluar. Ya. Kita duduk ya dengan kondisi khusyuk, mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla dengan keluarga-keluarga kita. Ayo kita sama-sama. Itu tentu harus ada ilmunya. Ya, kita ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmu, kita akan menjadi orang yang kalah dalam berperang itu nanti. Makanya di dalam ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang munafikin yang ya lau aradul khuruja ila adu lahu uddah. Kalau betul-betul mereka ingin berperang, tentulah mereka persiapkan bekal yang cukup. Bekal yang layak dan pantas mereka untuk ikut berperang. Walakin karihallahu bi'athahum, tapi Allah tidak menginginkan mereka orang-orang munafikin berada di tengah-tengah kaum muslimin yang berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Fathabbatahum, Allah matikan ya semangat mereka untuk beramal dan berjihad itu. Nah, jangan sampai nanti tidak ada ilmu kita dengan maksiat yang banyak dalam diri kita, kita tidak tergerak untuk berbuat dan beramal saleh. Kita tidak tergerak untuk lebih banyak berbuat. Kalau Ramadan tahun kemarin mungkin khatamnya sekali, Ramadan ini kita tingkatkan. Sehingga tanpa ilmu dan bekal yang cukup, Ramadan menjadi apa? Euforia, menjadi semangatnya hanya sementara saja. Yang penuh ya di awal-awal saja. Ya, sepekan pertama Masjid Jabar Rahmah misalnya, Masya Allah, ketua pembina ingin meluaskan kembali gitu. Masjid ditambah nampaknya, karena masyarakat sudah semakin ramai. Tapi kemudian ya berjalan waktu, berpindah dari tempat yang paling mulia ke tempat yang paling dikhawatirkan di muka bumi ini, ya berpindah ke pasar. Pembicaraan bukan lagi nanti tentang khatamnya Al-Quran, bukan berapa kali ya kita mengaji sehari, tapi sudah berpindah kepada pernak-pernik yang lebaran, kemudian kue-kue yang mesti dihadirkan dan seterusnya. Orang mukmin ya harus tahu dengan ilmunya dan harus tahu dengan bekal apa yang harus dia bawa sebagai bentuk bukti dia merindui ya bulan suci Ramadan dengan sesungguhnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka buktikan kerinduan kita itu dengan persiapan-persiapan. Jadi seperti yang sudah sampaikan tadi, yang pertama awali dengan taubat dan berbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya luruskan niat dengan memuliakan Ramadan, kuatkan azimah kita, azam kita untuk bisa lebih fokus dan lebih kuat di dalam mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Ya terkadang subhanallah azamnya berbeda. Azamnya tijarah dengan manusia. Yang dulu 11 bulan tidak berdagang, tapi kemudian Ramadan tiba menjadi pedagang dadakan. Nah ini banyak juga begitu kan. Ya tidak tercela, tapi kemudian sangat rugi rasanya ketika kita Ramadan yang sangat barokah ini kemudian kita jual dengan harga yang murah, ya, dengan harga yang tidak yang kita inginkan atau yang tidak diinginkan oleh agama kita yang mulia ini. Yuhafillah rahimakumullah. Kemudian kita memiliki bekal ilmu yang cukup, seluruh hukum-hukum yang terkait dengan Ramadan, dan terutama bagi para kaum wanita yang masih punya hutang ya untuk puasa tahun kemarin, maka segera untuk melunasi sampai waktu Sya'ban adalah waktu terakhirnya. Persiapkan ilmu-ilmu yang cukup tentang itu, ya hukum-hukum fikihnya, kemudian semangat ruhnya, ya karena kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup, kita akan tidak memiliki semangat yang sempurna di dalam menyambut bulan
suci Ramadan dengan ketaatan dan ibadah yang maksimal ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah ya, yang terakhir adalah di mana kita mulai hari ini kita perbanyak ya untuk menanam benih-benih kebaikan seperti yang disampaikan tadi ya, di mana bulan Rajab bulan di mana kita menaburkan ya benih-benih kebaikan, dan di bulan Sya'ban sebagaimana ungkapan para ulama kita saatnya menyirami, menyuburkan tanaman-tanaman kebaikan itu, dan kita panen di bulan suci Ramadan nantinya insya Allah ya. Ketika persiapan panen maksimal dan matang, insya Allah mudah-mudahan harapannya panennya juga menjadi panen raya ya kan, panennya panen raya. Kita berharap panen rayanya di Ramadan ya, bukan setelah Ramadannya tapi di bulan Ramadannya. Apalagi Ramadan Allah katakan dengan waktu yang sangat terbatas ya, hari-hari yang sangat terbatas, ibarat apa ya, ibarat diskonnya ya, diskonnya itu terbatas, singkat ya, dan yang mendapatkannya dia bahagia dengan diskon barang. Misalnya beli 1 minyak dapat 5 minyak gratis kan gitu kan. Gitu kan. Beli beras 10 kilo dapat 10 karung yang 10 kilonya. Kan luar biasa itu. Nah, jadi kalau orang tidak segera datang itu rugi sekali gitu. Apalagi yang kita butuhkan ampunan ya kan. Yang kita butuhkan itu ampunan, dan Allah bukakan pintu ampunan itu di bulan Ramadan. Maka kalau tidak segera kita mengambil langkah yang tepat, kita tidak akan bisa maksimal ya. Hari-hari yang terbatas itu, itulah hari-hari yang barokah, hari yang indah bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita buktikan kerinduan kita ya dengan melakukan hal-hal tadi, insya Allah. Dengan demikian kita akan termasuk orang-orang yang diharapkan kita maksimal dan menjadi orang-orang yang dipilih Allah ya di bulan suci Ramadan nantinya. Wallahu ta'ala alam. Kita serahkan sepenuhnya ke guru kita Dr. Helmi Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita mengenai rindu berat. Mudah-mudahan ini memang bisa menambah kerinduan kita kepada Ramadan yang akan menjelang. Untuk lebih lengkap lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasban, Dr. Hidayatullah, semoga Allah menjaga mereka, Saudara Ray, Saudara Adnan, ikhwah pemirsa dan pendengar Robbani dan KMTV. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berada di atas jalan Rasulnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita kembali dimudahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuzakarah, untuk mengisi waktu kita dengan berbincang-bincang seputar agama, seputar iman, yang mudah-mudahan waktu yang kita habiskan untuk mengisi dan mendengarkan acara ini semua bisa dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok yang bisa dikatakan sebagai contoh konkret dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tahu bagaimana cara bersyukur yang sebenarnya,
maka perlu kita mencontoh kepada sosok yang konkret dalam bersyukur ini. Beliau tidak hanya bersyukur dengan ucapan lisannya saja, tetapi beliau bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah. Ketika Aisyah agak terkaget-kaget melihat Nabi, tumitnya bengkak-bengkak berdiri sholat, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ini kenapa ini semua dilakukan? Padahal kamu sudah dijamin masuk surga." Jawaban Nabi singkat saja ketika itu, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka ibadahnya Nabi itu untuk mensyukuri apa yang sudah pasti. Sementara ibadahnya kita untuk mengejar dan berharap apa yang belum pasti. Kita hanya bisa berharap semoga surga bisa kita dapatkan. Oleh karena itu mari sama-sama kita semua bersemangat untuk meniru Nabi kita dalam beribadah. Mudah-mudahan di hari mahsyar, di hari akhir kelak, kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, rindu berat. Rindu berat. Yang kita hubungkan kerinduan itu dengan Ramadan, sebuah bulan yang mulia, sebagaimana yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Benarkah kita merindukan kedatangannya Ramadan itu? Atau jangan-jangan kita nggak mau datang Ramadan itu? Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Banyak yang dilarang kan. Harus ngantuk-ngantuk, sholatnya lebih lama. Biasanya 4 rakaat selesai Isya bisa bubar, kabur. Nah sekarang harus nunggu dulu, jangan-jangan kita tidak merindukannya. Pertanyaan ini boleh diajukan oleh masing-masing kita dan jawab sendiri. Kita tidak mesti menjawab pertanyaan itu untuk orang lain. Ajukan sendiri kepada diri dan jawab juga sendiri. Benarkah kita sedang merindukan kedatangan bulan Ramadan itu sendiri? Orang-orang yang mengerti dengan makna Ramadan, tentu dia akan benar-benar merindukan. Saya ingin mengulang ilustrasi yang dikatakan oleh guru kita Dr. Hidayatullah tadi. Seandainya ada di sebuah swalayan supermarket yang memberikan kesempatan diskon besar-besaran pada waktu tertentu. Umpamanya di swalayan tertentu dari jam 10 sampai jam 11 itu semua didiskon, diskon berat 70%. Yang harga 100.000 jadi 30.000 umpamanya. Yang harga 1 juta jadi 300.000, tapi waktunya terbatas. Dan belum akan dibuka toko itu kecuali kalau waktu itu sudah datang. Jam 10 sampai jam 12. Ketika ada orang membaca pengumuman itu atau mengetahui informasi itu, saya yakin sebelum jam 10 itu di pintu swalayan tadi itu sudah berdesakan menunggu pintu dibuka. Antri. Karena waktunya terbatas. Sampai 10 sampai jam 12. 12 lewat 1 menit tutup. Saya yakin orang-orang yang mengetahui informasi itu pasti akan menunggu-nunggu karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan di dalamnya. Tidak akan ada orang tuh jam 10 kurang 1 menit dia baru mandi, dia apa. Tidak. Pagi-pagi itu sudah mandi semua. Pokoknya menjelang jam itu pas buka pasti sudah ready. Sudah tinggal masuk saja. Ini sebenarnya sebuah ilustrasi yang kalau kita bawa kepada Ramadan, yang ada pada Ramadan itu ya bukan sekedar diskon,
Tapi gratis malah, gratisnya besar-besaran. Dosa bisa terampuni, kesalahan-kesalahan yang ada itu akan dianggap tidak ada, amalan-amalan itu dilipat gandakan, jauh melebihi diskon-diskon yang ada pada swalayan yang tadi kita contohkan. Nah, oleh karena itu, sungguh merugi kalau seandainya kita tidak ikut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hanya saja kerinduan itu harus direalisasikan. Harus benar-benar dibuktikan bahwa kita merindukannya. Dan jangan kita sampai terjebak kepada hal-hal yang sifatnya salah, keliru, yang seharusnya kita ingin mendapatkan pahala, tapi yang justru didapat adalah dosa. Karena kemungkaran-kemungkaran yang ada, karena mukhalafat-mukhalafat yang terdapat dalam perbuatan itu, yang kita anggap baik, ternyata justru kebalikannya. Oleh karena itu, kalaulah tadi guru kita mengatakan perlu ilmu, memang sangat diperlukan. Ibadah itu adalah Ramadan itu adalah sebuah bulan ibadah, dan ibadah itu harus dilaksanakan dengan ilmunya. Ibadah apa saja mesti dilaksanakan dengan ilmunya, termasuklah ibadah Ramadan yang tidak mungkin kita maksimal dalam mengerjakan kalau seandainya tidak didasarkan kepada ilmu. Maka ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, apakah kerinduan kita itu hanya kena untuk hal-hal yang sifatnya kamuflase, untuk hal-hal yang sifatnya hura-hura? Ada orang kadang merindukan Ramadan itu karena sebelumnya ada mandi bersama, ada mandi belimau. Ini benar-benar semangat Ramadan kita tahun ini. Kenapa? Ramai kali orang yang mandi. Ini hal-hal yang seperti ini, awas, ini membuat kita menjadi tersalah, terjebak kepada hal-hal yang justru di situ jangan-jangan lebih banyak unsur mudarat dan kemaksiatannya daripada unsur pahalanya. Alah Pak Ustadz, itu kan tradisi, masa Pak Ustadz tidak membolehkan tradisi? Kadang-kadang karena yang ngomong itu tahu juga lah sikit-sikit agama, dibawa-bawa pula kaidah usul fikih. Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Ustadz apa tidak belajar usul fikih? Kan gini. Apa tidak paham dengan kaidah itu? Ada kaidah itu. Ulama sepakat dengan kaidah itu. Bahkan dia masuk dalam kategori kubro, kawaid kubro. Kalau kubro itu kan disepakati, itu tidak ada yang menentangnya. Cuma penerapannya lagi yang harus dipahami baik-baik. Kapan sebuah tradisi itu bisa menjadi sumber hukum, kapan tradisi bisa dipegang untuk menetapkan sebuah hukum, dan kapan harus ditolak. Oleh karena itu, perlu kita lihat, seandainya tradisi itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan kemaslahatan yang ada, itu semua akan menjadi tradisi yang tidak dapat dibenarkan. Bagaimana mungkin kita membenarkannya? Kita memasuki bulan yang suci, Ramadan bulan yang suci, tapi dengan cara-cara yang ternyata tidak suci. Mandi laki-laki perempuan, kadang disiram pula pertama ada pula yang meresmikan siraman pertama itu di kepala yang dua tadi. Setelah itu laki-laki perempuan, setelah itu mencebur sama-sama ke dalam sungai. Apakah ini sesuatu yang tidak bisa kita katakan itu sebagai sesuatu yang salah? Oleh karena itu, tradisi seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan karena dia ada unsur-unsur yang menyimpang di dalamnya. Kadang-kadang memang dibawa-bawa alasan-alasan keagamaan. Nah, ini kan untuk menjalin silaturahim dan lain sebagainya. Berkumpul bersama-sama, bergembira masuknya Ramadan. Nanti dibacakan hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan. Pahami baik-baik gembira Nabi itu seperti apa, bagaimana dia mengajarkan sahabat untuk bergembira, dan apa yang dia gembirakannya. Oleh karena itu,
Sekali lagi, seandainya kerinduan Ramadan hanya karena untuk hal-hal yang seperti itu, tentu itu sesuatu yang salah dan robah. Format kembali hati kita menjelang masuk Ramadan. Kegembiraan itu karena apa, itu perlu di format ulang. Pahami baik-baik apa yang terdapat di dalam Ramadan. Atau barangkali kita bergembira karena merindukan ada banyak kuis-kuis berhadiah. Jadi kalau sudah Ramadan itu ada kuis-kuis berhadiah itu. Nanti yang nelpon kalau bisa jawab nanti dapat hadiah, dan biasanya itu ada pada hiburan-hiburan. Atau diselipkan pada acara-acara yang bersifat agama, tapi ada hiburan-hiburan yang ternyata juga lebih banyak mudaratnya. Nah, dikarenakan oleh kuis-kuisnya banyak, orang banyak merindukan itu karena akan dapat hadiah. Justru jangan-jangan acara-acara yang seperti itu justru melalaikan waktu kita. Karena kita sibuk menunggu waktu itu, kemudian kita menghabiskan waktu dalam mengikutinya, yang seharusnya kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk bertadarru', beribadah kepada Allah, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tetapi justru habis untuk hal-hal yang sia-sia. Kadang sia-sianya pada waktu yang paling mustajab. Ada namanya ngabuburit, ngabuburit. Nggak tahu bahasa apa itu ngabuburit itu. Tapi biasanya itu pada waktu menjelang orang berbuka. Padahal menjelang berbuka itu justru adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Pada saat kita akan berbuka, karena kita sudah mengawali seharian dalam berpuasa, taqarrub kepada Allah, dan ketika kita ingin mengakhiri puasa kita, maka jadilah dia waktu kesempatan yang paling utama untuk berdoa. Tetapi memang godaan-godaan tentu akan sangat banyak sekali. Kekuatan iman di sini diperlukan agar tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang justru seharusnya saat-saat di mana dia memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyesalan itu biasanya datang belakangan. Jadi kalau sudah selesai puasa Ramadan barulah muncul penyesalan. Karena itu sebelum penyesalan itu datang, dari sekaranglah saatnya untuk memahami dan mendalami kandungannya. Atau apakah kerinduan Ramadan itu hanya sekedar untuk seperti anak-anak kecil itu ya, keseruannya dalam bersalawat akan ada di antara rakaat itu seolah kayak bermain-main itu pada sebagian tempat, sahut-sahutan dengan bersalawatnya, satu memulai, satu mengakhirinya. Ketika ini mengakhiri, yang ini tidak boleh ikut, yang ini aja yang ini sesuatu yang mungkin perlu kita tengok kembali persoalannya, dan memang dibahas dan dibaca oleh para ulama. Bahkan ada pertanyaan agama, al-as'ilah ad-diniyah, yang bisa kita lihat apakah membaca zikir-zikir dan salawat di antara 2 rakaat itu merupakan sesuatu yang disunnahkan atau tidak. Salah satu pertanyaan itu pernah diajukan kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, dan dia menjawabnya dalam kitab fatwanya. Dia punya kitab fatwa dia, Ibnu Hajar Al-Haythami, tentang zikir antara bainat taslimatain itu. Dia malah menjawab bersolawat dan berzikir antara 2 hal itu, ketika kita menganggap sebagai sebuah sunnah, itu adalah sebuah bid'ah. Itu sesuatu yang tidak pernah dapat kita contohnya, tidak dapat kita contoh itu. Kalau saya apalagi dianggap itu sebagai sebuah sunnah dan dengan satu suara. Oleh karena itu kita perlu mengembalikannya kepada apa yang dikatakan oleh para ulama. Persoalannya bukan tidak boleh bersalawat.
Karena tarawih itu kan artinya santai gitu ya, tenang. Antara dua rakaat ke rakaat berikutnya bisa saja dia tidak langsung sholat. Kalau kebiasaan dulu di Mekah ada juga antara 4 rakaat mereka tawaf, yang lain ada yang baca Quran, yang lain ada yang berzikir. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita mau berselawat, membaca selawat kepada Nabi dalam artian kita sendiri yang mengucapkan, tidak ada masalah. Selagi imam belum berdiri untuk rakaat berikutnya. Mungkin dengan berdoa silakan juga kalau mau berdoa. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai sebuah syiar di mana dipimpin oleh seorang imam lalu kemudian diikut beramai-ramai dan dengan cara-cara tertentu, barangkali ini yang mungkin perlu untuk dikoreksi. Kita telah membatasi sesuatu yang bersifat umum. Jadi bukan hanya karena keseruan itu. Jadi intinya benar-benar kita bergembira dikarenakan oleh sesuatu yang memang akan mendatangkan manfaat besar dari apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tadi guru kita Dr. Dasman menyebutkan sebuah riwayat yang dari Abu Umamah, ketika ditanya apa amalan yang bisa membuat masuk surga itu, Nabi bilang puasa kan. Fa innahu la mithla lahu la idla lahu. La mithla lahu, tidak ada yang semisal dengan tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam penjelasannya oleh para ulama, yang dimaksud dengan la mithla lahu itu di antara maknanya la mithla lahu fi tahqiqil ubudiyah. La mithla lahu fi takfiriz dzunub was sayyi'at. La mithla lahu fi islahil qulub. La misla lahu fi tazkiyatin nufus. Itu tidak ada yang bisa menandinginya dalam tahqiqil ubudiyah, dalam mewujudkan penghambaan kita kepada Allah. Mulai kita dari sahur sampai kita sahur kembali, itu semua adalah tahqiqul ubudiyah. Tahqiqul ubudiyah mewujudkan penghambaan kita benar-benar bahwa kita menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah melihat Allah selagi kita di dunia ini, tetapi kita harus selalu merasa bahwa Allah melihat kita. Ini tahqiqul ubudiyah. Baru saja kita memulai sahurnya. Nanti masuk waktu fajar, kita memulai ibadah puasa kita. Bagaimana setiap detik waktu Ramadan kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menyimpang, karena kita sedang menyadari bahwa kita dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. La mithla lahu fi takfiriz dzunub. Tidak ada yang menyamainya di dalam takfir dzunub, di dalam menghapus dosa, menebus kesalahan yang telah kita lakukan. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan keampunan tentang dalam Ramadan, dalam ibadah puasa, itu yang tadi dikatakan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, man shama ramadhana, man qama ramadhana. Ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ada yang khusus man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan itu artinya adalah kalau man sama itu kan di siang hari. Man qama itu di malam hari. Berarti siang dan malam waktu-waktu Ramadan kita akan berujung pada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Berarti detik-detik waktu kita siang maupun malam selama Ramadan ujungnya al-maghfirah. Ujungnya adalah keampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna-makna yang mendalam yang bisa kita lihat dari Ramadan, yang kalau seandainya benar-benar kita memahami itu, maka pantaslah kita untuk merindukannya. Seandainya ada orang yang tidak merindukannya, berarti dia tidak kenal. Tidak tahu dia ada swalayan yang akan buka 2 jam saja. Dan semuanya di situ adalah diskon besar-besaran, dan nanti akan ditutup
Pas ditutup nanti dia baru tahu. Oh, rupanya itu sudah tidak ada guna. Oleh karena itu, barangkali juga perlu untuk kita singgung bagaimana ada target-target baik dalam Ramadan supaya bisa tercapai. Kalau umpamanya dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan amal. Apa amal unggulan? Amal-amal unggulan. Dan apa target kita dalam amal unggulan itu? Umpamanya membaca Quran. Apa target kita dalam baca Quran kali ini? Apakah hanya sekedar bacaan saja? Apakah hanya sekedar mengejar banyaknya jumlah saja? Atau perlu diikutkan dengan target yang lain? Karena tugas kita terhadap Al-Quran itu bukan hanya pada membaca, tapi jelas membaca sebagai sebuah kebaikan. Tugas kita terhadap Al-Quran juga umpamanya bagaimana kita juga memahami apa yang kita baca. Apa target kita terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim selama bulan Ramadan. Seandainya dalam satu hari Ramadan kita menargetkan 2 atau 3 ayat Al-Quran yang mesti dipahami. Kalau baca, barangkali ada pula targetnya. Tapi tidak cukup hanya sampai pada target bacaan saja. Kita juga punya target pada memahaminya. Seandainya satu hari kita targetkan 2 atau 3 ayat yang harus kita pahami makna dan hukum yang terkandung. Dengan cara membaca, dengan cara bertanya, habiskan pulsa kita untuk menelpon Ustadz, Pak Ustadz, ini apa maksudnya ayat ini? Saya ingin paham tentang ayat ini. Jadikan sebagai sebuah ilmu. Maka dalam Ramadan, 30 hari atau 29 hari Ramadan, kita akan memahami sekian banyak isi Al-Quranul Karim. Nah, gitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Kita punya target, kita coba untuk memahami hadis-hadis Rasulullah. Anggap umpamanya hadis-hadis Ramadan atau hadis-hadis yang lain. Itu untuk Al-Quran. Ada di antara amal-amal unggulan yang lain itu seperti infak, sedekah umpamanya. Apa pula target kita dalam Ramadan? Apa yang sedang kita rancang untuk surga kita, harapan surga kita nanti di akhirat kelak? Bagaimana nanti kita dengan memberi, lalu kemudian kita terbiasa dengan pemberian itu, yang pada akhirnya di luar Ramadan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, oleh karena itulah bukti kesuksesan dalam Ramadan itu ya ditengok setelah Ramadannya. Apakah kebiasaan baik dalam Ramadan itu masih berlanjut atau tidak, ataukah hanya sekadar menjadikan Ramadan sebagai musim, hanya musiman begitu saja, lewat Ramadan maka lewat pula kebiasaan itu, berarti itu hanya sekadar menjadi topeng bagi kehidupan dia. Tapi kita harus menjadikan Ramadan sebagai wajah asli, bukan jadi sebuah topeng. Topeng itu kan tidak wajah asli, dia diangkat dia berubah wajahnya. Tapi kalau wajah asli, apa yang ada dalam Ramadan, setelah Ramadan juga seperti itu. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kita merindukannya dan dengan cara yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai memasuki Ramadan dan memberikan kita taufik untuk memanfaatkan waktu-waktu selama bulan Ramadan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai rindu berat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing guru kita tadi menjadi sebuah kesimpulan bahwa memang kita harus merindukan Ramadan dengan target ataupun pemahaman yang benar. Di sisa waktu kita akan bacakan pertanyaan di 082174909911. Untuk pertanyaan yang pertama, kita bacakan dari nomor ponsel 0812
3977 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ada kebiasaan yang mendarah daging jelang Ramadan biasanya, Ustadz. Seperti ziarah kubur, mandi bersuci, berdoa bersama. Apakah ini ada hubungannya dengan tauhid, Ustadz? Karena ada sebagian yang menyampaikan ini hanya sosialisasi dan memasyarakatkan silaturahmi biasa saja. Karena juga di momen Ramadan inilah semua hal itu bisa dilaksanakan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allahumma a'inu yassir. Kepada yang menanya, ini pertanyaan memang sering disampaikan, diajukan. Karena semakin hari semakin ramai dilakukan. Dan seperti yang disampaikan oleh Syekhuna Dr. Almi tadi, selalu ada yang memberikan cap legitimasi. Dengan alasan tadi bahwa itu adalah hanya sekedar budaya. Hanya sekedar tradisi. Kemudian ada kebaikan di dalamnya, yaitu silaturahmi. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya yang menganjurkan silaturahim itu adalah Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang paling mengaplikasikan silaturahim. Sehingga tidak ada momen, tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, kecuali beliau gunakan untuk bersilaturahim. Cuman masalahnya kita, karena tidak menjalankan apa yang beliau jalankan dengan sempurna dan baik, sehingga akhirnya semuanya harus ada momentum. Semuanya ada momentum. Cobalah kalau seandainya setiap hari kita peduli dengan saudara keluarga kita, peduli dengan sanak keluarga kita, peduli dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Kita tidak memerlukan membuat amalan-amalan baru seperti ini. Setiap hari kita mendoakan orang tua kita, setiap hari kita memperhatikan bersedekah untuknya, setiap hari kita menghadiahkan amalan bagi yang menyampaikan amalan orang dihadiahkan pada orang tua sampai misalnya. Tidak perlu nunggu momentum menjelang Ramadan. Kalau kita biasa dengan ziarah kubur, mengantarkan orang ke kuburan, tidak perlu menunggu menjelang Ramadan dan sebagainya. Oleh sebab itu, wallahu alam, ya, wallahu alam, bukan dilarang. Kalau seandainya momen kita hanya waktu itu ada waktu. Tetapi menjadikannya seperti tadi, seperti kata Ibnu Hajar al-Haythami tadi, menjadikannya sebagai suatu sunnah, itulah bid'ah. Menjadikannya sebagai suatu kelaziman yang selalu menyertai kedatangan bulan Ramadan, sehingga kalau tidak dilakukan, serasanya tidak melakukan yang baik. Di sini permasalahan datang. Karena sekali lagi, kalau ada yang mengatakan alasan tradisi, tradisi tidak memberikan pahala. Lalu antum mengharap pahala, tentu harus ada SK. SK umum diamalkan secara umum, SK khusus, amalan khusus, insentif khusus harus ada SK khusus. Memang secara umum kita suruh silaturahim. Baik, saya setuju. Tapi kalau ada kegiatan khusus, harus ada SK khusus. Ini Pak Presiden misalnya, dia boleh mendapatkan segala penghasilan yang halal dan legal. Lalu dengan SK umum seperti itu, dia buat kegiatan lalu dapat insentif tanpa ada SK khusus? Enggak. Nanti jadi temuan. Demikian, misalnya saya sebagai dosen, boleh mendapatkan insentif tambahan, tapi dengan syarat ada SK untuk kegiatan itu. Misalnya sebagai penelitian di FP2M, gitu ya. Iya. Kalau saya tidak punya SK, jangan harap. Jangan harap.
Walaupun saya buat penelitian bagus, direview dan hasilnya mantap, tetapi ketika pencairan nggak ada SK khusus, enggak. Tapi kalau ada SK umum, di SK umum dibunyikan boleh mendapatkan penghasilan yang legal. Iya, tapi perlu SK khusus. Jadi kalimat silaturahim itu SK umum. Tapi dijadikan sebagai kegiatan khusus menjelang Ramadan perlu dalil khusus. Makanya dalil umum diamalkan secara umum, dalil khusus harus pula diamalkan secara khusus. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita dari kalangan muhaddisi dan fuqaha. Adapun yang melapangkan, itu kan hanya tradisi. Antum tidak mau pahala ya silakan aja. Kalau saya tidak mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kecuali yang ingin ada pahalanya. Kalau ingin dapat pahala harus ada SK-nya dan harus sesuai SOP yang ditentukan. Karena Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan? Nah, Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekedar memperkuat apa yang tadi dulu sudah disampaikan gitu ya. Seperti umpamanya berziarah gitu kan. Ziarah itu sebuah ibadah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka berziarah, ziarah kubur. Kadang malam-malam malah dia ziarah kubur. Tiba-tiba Aisyah kehilangan mana Rasul nih, rupanya dia pergi ke Baqi' untuk melakukan ziarah. Oleh karena itu sebuah sunnah dan bahkan Nabi menganjurkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu memang saya larang tapi sekarang silakan untuk melakukannya. Dan perintah untuk melakukannya itu tanpa dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Kapan kita mau maka silahkan. Disinilah kadang-kadang muncul bahasa-bahasa pembenaran seperti tadi. Memang kami bisanya hanya sebelum puasa Pak Ustaz. Kalaulah benar-benar memang itu yang waktu dia bisa dan dia mau berziarah ya silakan. Cuma kata bisanya itu muncul karena tradisi yang lain. Itu masalahnya. Karena sudah ada tradisi sebelumnya sehingga bisanya itu munculnya setelah adanya tradisi. Oleh karena itu harus jujur juga dalam memastikan iya enggak saat itu dia bisa. Atau mau enggak kira-kira Ramadan ini jangan lakukan. Ramadan depan kalau lakukan. Satu lagi jangan lakukan untuk menunjukkan bahwa dia tidak menjadikan sebagai sebuah ritual. Nah, oleh karena itu persoalannya sebenarnya bukan pada berziarahnya. Ziarah sebagai sebuah ibadah, tetapi ritual yang sudah dia punya batasan-batasan waktu, tempat tertentu dan lain sebagainya, di situ akan bisa membuat kita menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu perlu juga diuji, dites. Iya enggak pada saat itu dia hanya memungkinkan. Coba untuk membuktikan, cari yang lain, sama-sama pilih pula waktu yang lain. Sehingga tidak menjadi sebagai sebuah ketentuan yang harus. Ini mungkin sekadar untuk menambah apa yang sudah dilakukan. Jadi sekali lagi bukan pada berziarahnya, tapi pada menjadikannya seolah-olah itu sebagai sebuah syiar yang rasanya enggak afdal lah Ramadan kali ini karena kita tidak mengunjungi kubur orang tua umpamanya. Berarti sudah mengaitkan keafdalannya dengan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dikaitkan dengan jadwal kajian, kadang Ustaz. Karena untuk kajian setiap Kamis tuh. Apakah tidak menentukan waktu? Apa salahnya saya menentukan pula seperti ini? Iya, itu juga salah satu dari cara cara melegalkan. Cara untuk melegalkan. Ketika dikasih, dan itu juga jadi alasan kadang santapan rohani Ramadan. Ramadan kan seperti itu. Nah, sekali lagi kalau hubungannya dengan zatul ibadah tentu akan berbeda nanti
ketika hubungannya dengan wasailul ibadat. Kalau yang tadi itu wasail tentang zamannya, bukan dengan soal ibadah kegiatan ritual ceramahnya. Kalau yang tadi itu kan ziarahnya itu yang memang sudah harus seolah-olah pada masa wasilahil ghayah. Seolah-olah itu menjadi ghayahnya. Seolah itu menjadi ghayah. Gitu, jadi ada wasilah allati laysat hiyal ghayah. Ada wasilah allati hiyal ghayah. Kalau ziarah sebelum Ramadan itu wasilah, tapi dia sendiri jadi ghayah. Jadi ibadah itu sendiri. Makanya itu beda dengan menentukan waktu-waktu kajian. Karena waktu itu hanya wasilah tapi tidak masuk dalam ghayah. Kadang-kadang ini masalah ini di kalangan yang berilmu saja kadang tidak bisa menerapkannya. Apalagi kalangan awam. Orang-orang berilmu keliru di sini kadang seperti itu. Jadi ini kan hanya wasilah katanya. Iya wasilah, tapi wasilah di sini Anda jadikan sebagai ibadah khusus. Kalau sudah menentukan waktu, hari Kamis kajian, ini Ustaz hari Rabu, saya hari Selasa, itu tidak dijadikan ghayah, ini hanya wasilah. Artinya tidak ada kaitannya dengan Kamis di Selasa, tidak. Artinya bisa saja dia seceng dengan Kamis. Tidak ada keistimewaan di hari itu. Cuman itu waktu yang bisa. Kalau ini tidak. Memilih momennya pada hari itu. Dan ini kan sama dengan melakukan suatu syariat baru, dan itu Allah SWT sangat membenci mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Tapi ulama Ustaz, bukan ilmu. Masalahnya ilmu tentang masalah itu ada nggak dari Allah dan Rasul? Nah, jadi itu masalahnya. Bukan mengatakan ulama tidak berilmu, enggak. Tapi masalah ini ada nggak ilmunya disampaikan dari Rasulullah atau dari Allah SWT? Wallahu musta'an. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasannya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz, dari Pak Oyong di Padang. Ustaz, ada yang menyampaikan jika sering bertemu akan hilang sensitivitas. Begitu pula dengan kita yang Allah mudahkan barangkali dengan berjumpa dengan Ramadan nanti, tapi itu merasa biasa saja. Ini apa ada yang salah dengan diri saya Ustaz? Mohon nasihatnya. Apakah boleh juga saya memulangkan istri ke rumah orang tuanya selama Ramadan dengan alasan untuk konsentrasi ibadah Ramadan? Jazakallah khair. Nah, jazakallah khair Pak Oyong di Padang. Semoga sehat selalu ya. Pertama memang itu kaidah istilah yang dibuat oleh orang Arab ya. Sering ketemu itu menghilangkan sensitivitas. Iya, itu bahasanya yang digunakan oleh Arab adalah kathratul imsas tudhibul ihsas ya. Betul bahwa kita sering bertemu, sering berjumpa, hilang bisa karena biasa ya. Jadi karena sering jumpa, sering itu menghilangkan rasa rindu begitu ya. Nah, Ramadan jangan sampai ya berulang setiap tahun tapi tidak ada di dalam hati kita getarannya, rindunya ya. Jangan seperti ya, udara yang kita hirup, kemudian air yang segar kita minum. Wallahi ini nikmat ya, tapi karena hari-hari berjumpa dengan air, kemudian udara kita menghirup ya setiap saat, ya seakan-akan ini semuanya tidak bernilai. Nah, ini kita tentu menghindari Pak Oyong. Jadi oleh itulah kita sekali lagi berilmu tentang Ramadan ini, kita persiapkan diri agar Ramadan itu hadir penuh energi gitu kan. Kita masuk di Ramadan penuh dengan kegembiraan yang dasarnya adalah iman dan mengharap ampunan kepada Allah. Lalu kemudian kita ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Langkah yang paling tepat itu adalah kita mengilmui diri, kita membahas banyak bab tentang hukum puasa dan seterusnya, sehingga sensitivitas kita kembali hadir ya. Karena ini adalah bulan-bulan yang barokah, bulan-bulan yang indah dan penuh dengan kebaikan. Maka mari kita bersemangat ya. Maka mari kita bersemangat. Terkait dengan poin yang terakhir tadi, alasan untuk bisa konsentrasi, kita pulangkan anak istri kita ke rumah orang tuanya. Ya, jangan menjadi soleh sendiri gitu ya. Ajak istri kita, dia juga butuh untuk konsentrasi, kita bantulah gitu kan, kita bantu. Kita sama-sama pengen hidup
dalam rumah tangga kita, ya sama-sama kita semangat. Ya, hadis Nabi SAW kan, rahimallah rajulan, ya, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam kemudian dia sholat dibangunkan keluarganya. Ya. Begitu sebaliknya, Allah merahmati seorang perempuan dan bangun dia tengah malam sholat, kemudian dia ikutkan kebaikan itu tuh suaminya. Sama-sama lah, sama-sama kita menginginkan kebaikan dalam rumah tangga kita. Jangan gara-gara ingin soleh sendiri konsentrasi, istri dipulangkan. Justru itu bikin semakin tidak nyaman nanti. Saya yakin itu tidak nyaman itu. Selama hari-hari ini 11 bulan kita sama-sama pasangan, saya terus terang saja, satu hari tidak ketemu, aduh, itu luar biasa, tersiksa badan gitu ya. Oleh itu ikhwafillah, khususnya Pak Oyong, di rumah lah, tapi sama-sama mengilmu diri, pasangan, istri kita dan anak kita, sama-sama kita ambil komitmen. Kan saya sudah bilang tadi bahwa al-azimah as-sadiqah, ya, niat yang benar, kemudian azimah yang kuat itu harus ada dalam masing-masing kita. Komitmenlah kita. Ya barangkali jangan terlalu banyak minta ke istri. Nanti pas buka itu jangan rendang ada, gulai ada kan. Nah, satu-satu aja lah gitu kan. Bukan itu yang pokoknya, gitu kan. Pokoknya kita ya mengisi hari-hari itu dengan kebaikan. Ya kan. Ini macam-macam semuanya ada di ketika berbuka. Akhirnya kalau sudah makan banyak, malas ibadah, ya kan? Malas ke masjid. Maunya nyandar aja, gitu kan. Apalagi tadi pas salat tarawih itu mantap pula filmnya kan. Sinetronnya. Hadis semakin banyak alasan. Allah tidak ya menuntut orang-orang yang tidak sanggup untuk melakukan, ya istirahat kita. Allah hanya menuntut sesuai kemampuan kita. Banyak nanti alibi, dalih yang bisa kita pakai. Itu lagi syaitan akan masuk dalam diri kita. Maka ikhwafillah, saya rasa ya, dan saya rasakan bahwa memang kebersamaan keluarga itu penting ya. Dan bukankah nih Pak Yong, di antara ayat Ramadan itu ayat keluarga. Nah, coba buka nanti Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Jadi antara ayat yang Allah sebutkan dengan dalam Ramadan itu ayat puasa, ayat tentang doa, ayat tentang keluarga. Mungkin Pak Yang hafal mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung pembahasan surat dalam bab puasa itu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Insyaallah. Itu Ramadan ini adalah momen keluarga gitu. Jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan semakin sengsara Pak Oyong nanti. Ramadan itu momen keluarga, momen ibadah, momen kebersamaan keluarga, momen keindahan, momen banyak bisa kita gunakan gitu ya. Dan bahkan subhanallah di antara pesan Allah di dalam ayat puasa yang terkait dengan keluarga itu apa? Menginginkan keluarga, anak, keturunan di situ. Semoga Allah hadirkan, ya kan? Semoga Allah hadirkan. Ini yang masih pengen punya anak dan Allah berikan ya insyaallah kepadanya. Ini Ramadan itu momennya. Coba lihat itu ayatnya ya. Kita bahas lebih khusus nanti pembahasan ayat keluarga di Ramadan ini ya. Bahwa Ramadan itu Pak Oyong momen keluarga. Bahkan ayat keluarga itu Allah sebutkan dalam pembahasan ayat puasa. Jadi jangan dipisahkan ya antara kita dengan pasangan kita dengan alasan lebih konsentrasi ibadah. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan? Nah, fadhil Ustaz. Karena masih ada waktu, saya tengok jadi meramaikan aja. Mungkin Pak Oyong tadi terinspirasi oleh pepatah orang tua-tua dulu, sayang istri tinggalkan. Jadi tinggalkan itu adalah bahasa Indonesia, pengulangan itu berarti icak-icak ditinggalkan. Jangan langsung diungsikan. Nah, kalau itu bukan tinggalkan, itu namanya betul ditinggalkan itu. Jadi tinggalkan artinya, iya kita pergi kerja ditinggalkan. Pergi kerja, habis itu balik sore lagi, petang hari balik lagi. Yang kedua seperti tadi, kalau kita ungsikan anak dan istri ke rumah orang tua, nanti kita kurang ujiannya. Padahal di bulan Ramadan itu termasuk bulan ujian juga. Ya kita tidak tahu apakah di Ramadan lulus atau tidak. Sabar berhadapan dengan anak dan keluarga. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulan saling menkhidmat antara suami dan istri,
ayah dan anak, ibu dan anak. Kemudian juga bulan tarbiyah untuk sama-sama mendapatkan kebaikan di bulan itu. Bisa saja dengan misalnya masing-masing punya khatam masing-masing, tapi ada khatam sesama keluarga. Dibaca duduk bersama, mana tahu supaya mengingatkan yang lalai untuk kemudian menguatkan yang abai. Dan bikin saja ada juga mungkin majelis ilmunya sedikit. Ya bisa saja setelah sholat subuh dan sebagainya duduk sebentar bagi yang tak ngisi. Kalau ustaz ini banyak ngisi di subuh. Nah, mungkin atau di waktu yang mungkin setengah jam, seperempat jam bacakan sebuah hadis, baca ayat, faedah ilmiah. Dan kebersamaan juga menyiapkan pembukaan, berdoa, sama-sama berdoa menjelang berbuka dan sebagainya. Itu adalah bentuk daripada kebersamaan yang juga tak kurang nilai ibadahnya. Tak kurang nilai ibadahnya. Karena memberi perbukaan bagi yang puasa berpahala seperti orang puasa. Yang paling afdal itu menyiapkan untuk suami kita. Atau kalau kita menyiapkan untuk istri. Atau sama-sama menyiapkan. Dia menyiapkan minuman panasnya, kita menyiapkan jusnya. Dia menyiapkan makanannya, kita yang memasukkan ke dalam wajannya, lalu kita yang menyusunkannya. Nanti pas terakhir kita habis cuci piringnya. Asal jangan terlambat sholat tarawih. Nah, misalnya. Jadi kebersamaan itu justru di Ramadan semakin indah insyaallah ta'ala, apalagi di malam-malam terakhir. Kan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Dia dia bangunkan keluarga, hidupkan malamnya, dan dia bangunkan ahli, kemudian mengikat pinggangnya. Jadi sama-sama mendapatkan hal itu. Jadi, dan ingat, konsentrasi dan khusyuk bukan harus menyendiri. Kalau tidak ada orang sholat khusyuk nanti. Karena sholat terbaik itu adalah sholat berjamaah. Jadi kalau tunggu dulu khusyuk itu harus menyendiri, nanti banyak syiar yang akan kita tinggalkan. Dan puasa ini termasuk syiar yang harus dilakukan bersama-sama, khususnya dengan keluarga kita. Oleh sebab itu jangan diungsikan nanti, apalagi nanti bertua salah tafsir nanti. Orang kamu salah tafsir, monggo di bulan Ramadan. Yang lebih parahnya kalau Pak Oyong sendiri yang ke rumah orang tua nanti. Aja oleh sebab itu maka Allahu a'lam, ya, kalau seandainya nak cari misalnya ada iktikaf nanti 10 malam terakhir, kita tinggalkan keluarga di rumah. Bagi mereka yang tidak iktikaf, kita yang pergi iktikaf. Barangkali ini solusi untuk konsentrasi itu. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk nasihat dan juga jawabannya. Mudah-mudahan Pak Oyong bisa memahami dan barangkali Pak Oyong terinspirasi dari 3 sahabat Rasul mungkin saja. Tapi mudah-mudahan tidak berakibat rindu berat nanti Pak Oyong dengan keluarga, apalagi dengan momen-momen Ramadan saja. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya dan juga untuk yang sudah berkomentar atau mengirimkan pertanyaannya melalui 082174909911. Jazakallah khairan juga untuk Ustadz dan waktunya. Mudah-mudahan pekan depan kita akan bersama kembali Ustadz dengan tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara